Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, halo, selamat siang Sobat Gemilang. Seneng banget hari ini, siang ini Andin hadir menemani Anda tentunya masih di bulan puasa ya. Semoga pastinya tetap semangat ya. Dan pastinya hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah bersama Polsek Muntilan. Dan pastinya kita bakal ngobrolin terkait dengan tetap kondusif di bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan pastinya sudah hadir hari ini dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Langsung aja Andin sapa dulu. Ada Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir. Selamat siang Pak Thohir. Selamat siang Mbak Dini. Selamat siang para pendengar Gemilang FM. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah kita tetap sehat selalu dan semangat untuk tetap menjaga Kamtibmas. Oke, tetap semangat walaupun puasa melayani masyarakat ya Bapak ya. Ya, betul sekali. Siap, baik. Selain ada Pak Thohir, kita juga hari ini kedatangan ada Ibtu Zainal Arifin, Kanit Binmas Polsek Muntilan. Selamat siang Pak Zainal. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Baik aja. Baik ya Bapak ya. Oke Pak, kegiatannya apa aja Pak? Sebagai seorang Binmas kan pasti keliling terus ya, ketemu sama masyarakat begitu, apalagi di bulan Ramadan ini. Seperti apa Bapak? Siap. Tetap semangat kegiatan kami dari unit Binmas Polsek Muntilan berkaitan dengan Kamtibmas di wilayah Kecamatan Muntilan khususnya. Kami berusaha untuk mendampingi, untuk menciptakan Kamtibmas selama bulan Ramadan ini tetap kondusif. Oke, jadi Muntilan tetap aman ya Pak ya? Tetap aman. Oke, siap, baik. Saya ke Pak Thohir nih, Bapak terkait dengan kegiatan Polsek selama bulan Ramadan ini apa aja sih Pak? Saya lihat kayaknya banyak banget ya kegiatannya Pak ya. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk kami sampaikan kepada pendengar semuanya bahwa Polsek Muntilan selama bulan Ramadan ini kita melaksanakan beberapa kegiatan. Ada dimulai dari kegiatan preemptif, kemudian kegiatan preventif dan kegiatan represif. Jadi kita ada melaksanakan patroli. Jadi patroli ini kita mulai dari pagi sampai malam. Jadi setiap hari kita akan melaksanakan patroli ngabuburit. Itu kita fokuskan di Jalan KR Santri, di mana di sana terkumpul atau terkonsentrasi UMKM yang menjajakan makanan khas Muntilan atau makanan untuk buka puasa. Kita pantau di Simpang 4 Gunung Pring di Balai Desa itu kita laksanakan patroli polisi. Di sana kita tempatkan personil yang piket untuk melaksanakan penjagaan di sana. Kemudian juga kita akan melaksanakan kegiatan patroli atau pengamanan sholat raweh. Jadi pada saat masyarakat melaksanakan sholat raweh, kita melaksanakan kegiatan pengamanan, dan kalau memang dilihat kondusif, anggota kita juga ikut sholat raweh. Oke. Kemudian lanjut lagi di pukul 10 sampai 24 kita melaksanakan kegiatan patroli pemukiman. Kita mencegah adanya kriminalitas maupun kegiatan-kegiatan potensi gangguan pada malam hari. Mungkin ada kegiatan perang sarung atau mungkin ada sahur on the road, kita laksanakan patroli. Kemudian juga kita subuh menjelang sahur atau setelah sahur kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli dengan tujuan menciptakan Kamtibmas. Oke, jadi subuh juga patroli ya Bapak ya? Tetap patroli kita sambil memantau kegiatan di masjid. Kita patroli. Siap, baik. Saya ke Pak Zainal. Kalau Pak Thohir tadi mengatakan bahwa rutin patroli ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari Binmas sendiri biasanya kan selalu melakukan sosialisasi juga ya Pak ya ke masyarakat begitu. Nah biasanya apa aja sih Pak sosialisasinya? Untuk kegiatan daripada unit Binmas Polsek Muntilan, kami dibagi 14 desa karena satu desa atau kelurahan satu babin Kamtibmas. Kami selalu turun di masyarakat, terutama adalah berkaitan dengan masalah bagaimana menciptakan Harkamtibmas melalui kegiatan DDS, door to door system. Jadi kami hadir di tengah-tengah masyarakat
menggali potensi, menggali segala informasi berkaitan dengan informasi apa yang terjadi dan semoga nanti kedepannya tidak ada terjadi gangguan Kamtibmas. Dan kami dari unit Bimas, kami melaksanakan kegiatan Binredawan, pembinaan remaja, pemuda dan wanita. Kami menyasar terutama kepada anak-anak karena jangan sampai nanti bulan puasa ini beban kebutuhan tinggi, anak-anak kita tidak diawasi, nanti repot. Karena sesuai program kami dari unit Bimas adalah berusaha menyelamatkan, menghantarkan, dan mendampingi anak-anak jangan sampai nanti salah sasaran. Gitu Mbak. Oke, baik. Jadi memang sasarannya itu lengkap banget ya Pak ya. Oke, saya ke Pak Thohir. Ini tadi Pak Thohir mengatakan bahwa melakukan patroli ya, keliling begitu ya. Pastinya juga ada hasilnya nih. Apa Pak hasilnya Pak? Kemarin juga kayaknya ada Pak di Muntilan sendiri ada operasi itu ya Pak ya, penangkapan, bukan penangkapan sih Pak, kayak mercon itu ya Pak ya? Ya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan kita menjelang operasi ketupat kemarin kan kita dari satuan atas dari Polresta Magelang juga kita diberikan target-target dalam rangka cipta kondisi menjelang operasi ketupat. Jadi kita ada kegiatan rutin yang dioptimalkan. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan penindakan miras, kemudian juga premanisme, dan juga ada sasaran lain, judi maupun sasaran asusila. Jadi kita kemarin melaksanakan penindakan miras, kita malam minggu pertama kita melaksanakan operasi miras di Kampung PP ya, itu kita dapat menyita 13 botol miras tua itu, kemudian dilanjutkan malam minggu yang kemarin kita melaksanakan kegiatan juga ternyata di tempat yang sama masih berjualan dan kita laksanakan penindakan, kita amankan, ada beberapa pembeli kita amankan, dan dari pembeli itu kita interogasi, kita proses untuk wawancara interogasi, dan yang bersangkutan dengan sukarela menyampaikan punya balon udara dan petasan, dan setelah kita cek ternyata juga ada obat petasan yang sudah siap pakai, sudah jadi, artinya bahan peledak itu kita amankan 2 kg dan ratusan petasan kecil maupun petasan yang besar, ada 5 buah, dan sumbu mercon, dan juga balon udara 1 set plastik, dan ada blenkernya itu dari kawat itu, dan kita sudah amankan dan kita jadikan ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, dan kami tetap mengimbau masyarakat yang masih menyimpan obat petasan maupun petasan untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena memang ini yang menjadi kecemasan, kekhawatiran masyarakat ya Bapak ya, betul terkait sekali dengan mercon ataupun peledak itu. Baik Bapak, tadi baru saja upacara ya Pak ya, terkait dengan operasi Ketupat Candi ya Pak ya. Itu seperti apa Pak, arahan dari Kapolresta Pak, silakan Pak. Jadi tadi hari ini kita melaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Candi 2025, di mana kita akan melaksanakan kegiatan 17 hari, dan kegiatan ini di Muntilan itu ditempatkan pos pengamanan di depan Pasar Induk Muntilan. Jadi nanti di sana ada kepala pospamnya dan akan melaksanakan pengamanan puasa, lebaran, dan mudik. Jadi nanti kita harapkan pada saat nanti menjelang arus mudik, kita mulai tanggal 23 kita sudah main, dan kita punya trouble spot di Muntilan. Kita akan mengamankan atau memperlancar arus lalu lintas, karena di sana nanti ada tujuan-tujuan, yaitu tentang kriminalitas, mengurangi kriminalitas, mengurangi angka kecelakaan dan lain sebagainya untuk dalam rangka Kamsel Tipcar Lantas dan Kamtibmas gitu.
Oke, baik. Saya ke Pak Zainal, Bapak, terkait dengan operasi ketupat candi ini. Kalau dari Binmas sendiri seperti apa, Pak? Sesuai dengan tugas kami di Binmas, di operasi ketupat ini, kami dari fungsi Binmas, yaitu kami melaksanakan kegiatan patroli sambang kampung, yaitu yang utama adalah katanya nanti ada warga yang mudik dan sebagainya, kami mengadakan patroli ke pos-pos ronda. Kami bekerjasama dengan Satkamling, kami mengupayakan memberikan himbauan agar selalu mengawasi lingkungannya. Apabila ini ada yang melaksanakan tarweh, untuk selalu mengecek, terutamalah dapur, jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua terjadi pencurian. Nah ini, karena fungsi Satkamling ini sangat-sangat mendukung kami. Kebetulan kami juga personel terbatas, dengan adanya Satkamling ini yang sudah terbentuk di wilayah Kecamatan Muntilan, malah ada yang satu RT ada Satkamling dan sebagainya. Ini sangat-sangat bermanfaat. Oke, jadi memang berkolaborasi dengan masyarakat ya Bapak ya, supaya aman begitu. Iya, Mbak. Oke, Pak Thohir, terkait dengan operasi ketupat candi ini kan kurang lebih dari tanggal berapa Pak? Tanggal 23 sampai 8 April. 8 April ya. Itu nanti kalau untuk di pos-posnya sendiri ada pelayanan apa aja Pak? Baik, untuk pos pengamanan, jadi kalau di Muntilan ini kan memfokuskan pada pengamanan. Tetapi di ruang pos sendiri juga kita ciptakan sedemikian rupa, ini yang menyediakan dari Satlantas, dan kami membantu pendirian pos itu. Nanti kita laksanakan pelayanan di sini juga ada, nanti kami akan kolaborasi dengan mungkin kita punya ada kesehatan, puskesmas maupun kita ada pelayanan kepolisian rencananya yang kita biasa ngantor di desa, nanti akan kita standby-kan kendaraan kita di sekitar pos. Apabila ada masyarakat yang mau mengurus surat-surat itu bisa kita layani. Karena sebenarnya ini yang direkomendasikan kemarin memang di pos terpadu ya di Mendut itu kemarin akan dilayani surat-surat kepolisian. Tapi kita di Muntilan tidak ada salahnya karena kita sudah mempunyai unit mobil layanan ini akan kita standby-kan, dan kita akan bekerja sama dengan dinas kesehatan maupun relawan maupun biasanya ada pramuka juga dari Koramil juga ada. Kita nanti sinergi untuk melaksanakan operasi kemanusiaan ini. Oke, jadi bekerja sama dengan berbagai stakeholder ya Bapak ya? Betul. Oke, siap, baik. Pak Thohir dan juga Pak Zainal, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya terkait dengan kondisivitas ya di bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan Sobat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Musyawarah bersama Polsek Muntilan di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh.
Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan dengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama Polsek Muntilan, dan masih bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Abdul Muthohir, Kapolsek Muntilan, dan juga ada Bapak Zainal Arifin dari Kanit Binmas Polsek Muntilan. Dan pastinya kita masih ngobrolin ya terkait dengan kondisivitas di bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kalau tadi Pak Thohir sudah menjelaskan ya terkait dengan operasi Ketupat Candi yang pastinya sudah siap nih pos-pos
pengamanan yang akan ada di wilayah Muntilan dan pastinya juga akan ada pelayanan-pelayanan yang sudah disiapkan begitu ya. Saya kembali lagi ke Pak Thohir terkait dengan operasi Ketupat Candi. Ini juga kan dari kepolisian juga kan ada call centernya ya Bapak ya. Jadi ini memudahkan masyarakat jika ingin melapor begitu ya kalau misalnya ada kesulitan ataupun masalah gitu. Ini kemana Pak call centernya Pak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini kesempatan juga bagi kami untuk melaksanakan sosialisasi tentang call center Polri di 110. Jadi tagline untuk mudik tahun ini adalah mudik aman, keluarga nyaman. Dan kita juga akan sosialisasi terkait hotline mudik Polri di 110. Jadi masyarakat yang memerlukan kehadiran kepolisian atau memerlukan istilahnya pelayanan kepolisian itu bisa langsung ke call di 110. Jadi nanti ini akan ketika kita di sini call 110 nanti akan diterima oleh Polresta. Apabila Polresta tidak atau telat mengangkat, ini bisa sampai ke jajaran satuan atas, bisa ke Polda sampai ke Mabes. Sehingga informasi dari masyarakat tetap akan diterima dan nanti apabila diterima dari Mabes, kita bisa didirect dari Mabes untuk apabila kejadiannya di wilayah Muntilan, kita akan tindak lanjuti itu. Oke, jadi nanti bisa kita menghubungi 110 itu nanti dari Polres, nanti dari Polres misalnya ada di wilayah Muntilan, dari personel dari Muntilan yang akan hadir begitu ya? Hadir, betul. Oke, siap. Baik, Pak Zainal, ini terkait dengan call center 110 nih, pastinya kan masyarakat belum ada yang tahu, mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin belum ada yang tahu ya gitu. Nah, terkait dengan sosialisasinya seperti apa Pak? Untuk sosialisasi daripada 110 kepolisian, kami dari unit Bimas, kami menggerakkan daripada rekan-rekan Babin Kamtibmas yang 14 petugas tersebut untuk selalu turun ke bawah. Kami mensosialisasikan, memberikan informasi kepada masyarakat apa kegunaan daripada call center tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek, itu adalah sangat bermanfaat untuk kecepatan. Dan kami ke desa-desa, ke kelurahan, ataupun ke sekolahan, kami selalu sosialisasi. Dan kami memberikan selebaran, ditempel-tempel di tempat umum, biar cepat dan segera untuk diketahui oleh khalayak umum. Gitu. Dan ini efektif sekali ya Pak ya di bulan Ramadan misalnya, apalagi pas mudik butuh bantuan polisi begitu ya Pak ya. Siap. Baik. Pak Thohir, saya kembali lagi terkait dengan operasi Ketupat Candi ya Pak ya. Ini untuk personilnya berapa Pak yang dikerahkan Pak? Jadi kalau dari Pospam Muntilan ini kita mendapatkan personil kurang lebih 26 personil nanti akan mengampu di wilayah Muntilan, dan ini juga terdiri dari tidak hanya Polsek Muntilan tetapi gabungan dari beberapa polsek. Kemudian nanti selain itu juga ada nanti dari unit kita di backup oleh dari Satlantas, dari tim urai kemacetan maupun dari QRT yang akan melaksanakan body system di Pospam. Jadi mereka melaksanakan pengamanan bagi petugas yang melaksanakan pelayanan terkait pengamanan ini. Kalau prediksi Pak Thohir itu biasanya puncak arus mudik itu kapan Pak biasanya Pak? Kalau di Muntilan ini yang mungkin ini ketiga kalinya kami istilahnya bertugas di wilayah Muntilan, memang kita lebih cenderung ke menjelang hari raya ya. Kita ada trouble spot di Pasar Sayur, di Pasar Sayur nanti di Plaza. Kemudian juga di Tugu Besi sampai di pos PAM ini kan komplek pertokoan dan pecinan, sehingga kita perlu antisipasi mobilitas masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya untuk mempersiapkan di Hari Raya Idul Fitri. Dan kalau di jalur lingkar tentunya kita punya trouble spot di Sayangan ya, traffic light di Sayangan sampai ke Tambahan itu. Karena di sana jalurnya sangat sempit, apabila ada yang trouble nanti akan
berimbas bisa sampai ke Tambahan dan Ponalan saya Ngelawisan itu. Iya, macet ya di situ ya Bapak ya. Kepadatan. Oke, Arus kepadatan. lalu lintas itu. Oke, baik. Berarti Pak Jenderal juga standby dong Pak ya untuk pengamanan ya Pak ya. Oke, baik. Ke Pak Thohir lagi nih Pak, terkait dengan call center 110 ini ya Pak ya. Ini kan jadi ada pulsanya nggak Pak sih Pak? Apa gratis atau gimana Pak kalau untuk call centernya Pak? Oh, kalau call center kita itu tidak tidak langsung gratis saja gitu. Jadi langsung call aja langsung diterima. Terhubung begitu ya Pak ya. Oke. Jadi selain call center 110, kita juga dari Polsek Muntilan juga ada call center Polsek Muntilan. Oh, ada. Itu bisa WA, bisa telepon WA. Ini kita bisa melayani masyarakat yang mungkin ada gangguan Kamtibmas atau menemui hal-hal yang perlu kehadiran polisi, itu bisa WA, WA ke WA Polsek Muntilan, itu bisa langsung kita terima, dan ini 24 jam juga 24 di jam. standby anggota untuk menindaklanjuti itu. Oke, baik Pak. Terkait dengan pengamanan malam takbiran nih Pak, seperti apa Pak? Jadi kalau malam takbiran ini memang Muntilan menjadi titik paling berpotensi adanya gangguan Kamtibmas, di mana konsentrasi masyarakat ini dari tahun ke tahun terpusat di Jalan Pemuda Muntilan. Dari mungkin kita bilang dari Ramayana sampai di Bambu Runcing, ini akan terkonsentrasi masyarakat yang akan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Jadi kita kalau malam takbiran sesuai yang sudah berlalu, itu masyarakat ada yang memang melaksanakan murni mengumandangkan takbir, tapi juga ada masyarakat yang jalan-jalan menggunakan bak terbuka dan mungkin hanya memutar musik di luar takbiran. Jadi kita perlu antisipasi, dan ini kita punya metode untuk melaksanakan pengamanan. Di tahun 2023 kita sampai jam 3. Itu baru bisa mengkondisikan. Kemudian kemarin di tahun 2024 kita jam 11 itu sudah bisa kita netralisir. Jam 12 aman. Namun memang antisipasi kita selain mungkin kepadatan di Jalan Pemuda, kita juga ada antisipasi tawuran antar kampung. Karena tahun kemarin kita juga pada pukul 3 kita ada tawuran antar kampung di daerah Sokorini. Itu malam di takbiran, Pak? Malam takbir pagi hari, dini hari. Pagi hari? Dan bisa kita selesaikan sampai jam 5:30 pagi baru selesai. Dan ini kita juga harus antisipasi, karena tahun 2023 itu juga ada penyerangan antar kampung, atau mungkin itu jam 5 itu terjadi. Dan kita antisipasi, dan kita memohon kepada Bapak Kapolresta memang Muntilan untuk di drop standby-kan pasukan untuk nanti membantu penyisiran di wilayah kami. Gimana Pak itu? Kenapa setiap malam takbir ada semacam penyerangan seperti apa? Apakah itu tradisi atau seperti apa sih? Iya, ini mungkin kita antisipasi mungkin karena ada permasalahan yang belum tuntas. Kemudian ada gesekan karena miras, dan di Jalan Pemuda ini memang kita fokus dari berbagai daerah ini turun ke Jalan Pemuda. Jadi ini perlu kita antisipasi. Makanya kemarin CB kami akan dibatasi masyarakat yang akan menuju ke Muntilan, sehingga nanti bisa terpecah dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan takbir tapi di masjid atau mushola masing-masing. Ini yang nanti akan kita fokus supaya bisa di Jalan Pemuda ini bisa terkondusif. Siap, baik. Saya ke Pak Zainal. Bapak, ini terkait dengan masyarakat yang ingin mudik nih Pak ya. Apa saja yang harus diwaspadai Pak bagi masyarakat yang ingin mudik Pak? Silakan Pak. Bagi masyarakat yang mau mudik Mbak, kami dari unit Bimas, kami selalu memberikan woro-woro. Yang pertama, yang jelas untuk selalu berkoordinasi dengan kami ataupun yang lebih dekat, yaitu tetangga atau Pak RT, untuk menitipkan rumah untuk mengawasi jangan sampai nanti terjadi pencurian.
Kemudian yang kedua yaitu tadi kompor listrik yang tidak digunakan untuk dimatikan. Ya. Jangan sampai nanti malah menjadikan kebakaran, nanti rugi semuanya. Oke. Kemudian yang ketiga, bagi yang mudik, kami mengharapkan utamakan keselamatan, pakai helm, cek kendaraan, jangan sampai nanti menjadi korban. Ya. Oke, karena kita ditunggu di rumah sama keluarga. Ini yang utama dan yang paling pokok. Oke. Yang jelas kami siap mengamankan, kami selalu patroli bagi mereka yang nanti mudik, kami selalu patroli di pemukiman, dan jangan lupa sekali lagi untuk menitipkan lingkungannya kepada Pak RT atau tetangga sebelah, biar nanti kita pulang lagi balik ke rumah tetap aman, tidak ada sesuatu yang dirugikan. Gitu, Mbak. Oke, siap, baik. Kita ke Pak Thohir sebagai closing statement Bapak, himbauan kepada masyarakat ya terkait dengan kondisivitas di bulan Ramadan dan juga kita menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Silakan Bapak. Baik, kami sampaikan kepada masyarakat Munthilan dan sekitarnya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita ikuti, patuhi himbauan dari kepolisian, tentunya tidak bermain petasan, tidak melaksanakan kegiatan tawuran, dan tidak menerbangkan balon udara tanpa izin. Kemudian juga kita minta masyarakat untuk melaksanakan takbir di musola atau masjid di wilayahnya masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Pak Thohir, terima kasih Pak Zainal waktunya Ya, hari baik, ini. terima Semoga wilayah Munthilan ini kondusif, aman ya Bapak ya. Aman, makasih. Dan pastinya sehat-sehat buat Bapak dan selamat bertugas Bapak. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita Sahabat Gemilang di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah bersama Polsek Munthilan. Dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.